Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua kelompok warga di Johar Baru, Jakarta Pusat terlibat tawuran. Ironis, seorang warga yang berupaya melerai justru tewas terkena senjata tajam. Keluarga korban histeris melihat jasad korban. Tawuran dua kelompok warga di Jalan Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat terjadi pada dini hari, sempat terekam kamera CCTV. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, hingga petasan, bahkan beberapa di antaranya membekali diri dengan senjata tajam. Ironis, aksi ini menewaskan seorang warga yang berupaya melerai tawuran. Korban merupakan warga sekitar yang menjadi sasaran penyerangan. Korban diketahui mengalami luka yang cukup parah. Keluarga histeris menerima jasad korban yang dibawa dari RSCM. Usai disemayamkan, jasad korban dimakamkan di TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Abang saya posisinya lagi ngojek, dia nggak ikut-ikut, dia cuma pengen misahin, mengibarkan bendera merah putih, maksudnya ini gue nggak ikut-ikut, lo sono, jangan kesini. Nah tiba-tiba orang Baladewa itu nyerang, nguber abang saya, terus dia jatuh. Keluarga korban berharap polisi bisa segera mengusut kasus ini dan menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pembunuh wanita pekerja seks komersial di Kalianda, Lampung Selatan ternyata pria pelanggannya. Pelaku sakit hati, dihina dan diusir dari kamar kos korban karena ada tamu lain menunggu. Padahal korban janji untuk kencan 2 kali. Mayat Sasi pekan lalu ditemukan pedagang sayur keliling yang melihat terbujur di dapur rumah kosnya, Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan. Salah satu kaki Sasi yang berlumuran darah berada di pintu yang terbuka. Saat warga berdatangan, wanita yang belum genap sebulan menyewa rumah kos ditemukan dalam kondisi terluka. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan Sasi tewas dibunuh di tempat tidur dan dibawa ke dapur. Setelah hampir sepekan, polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan. Pembunuh utama merupakan pria yang mengencani Sasi. BO, ya. Terus? Nah, main lah. Belum apa? Kelar dia minta udah. Oh, udah berapa kali kamu? Baru itu Pak sama dia. Main begini? Udah kamu naikin ya? Udah. Berapa kamu bayar? 150. Oh. Pisaunya mana? Pisaunya saya buang Pak. Di mana? Ke sungai Pak. Terus udahlah, saya ada tamu lagi gini. Berapa kamu buat? Berapa kali? Baru sekali? Iya, baru sekali Pak. Warga sekitar tempat tinggal korban juga mengetahui Sasi merupakan pekerja seks komersial karena sering menerima tamu pria siang dan malam. Ya lari, karena lihat kaki di kamar mandi tadi itu. Oh iya, lari langsung minta pertolongan sama warga atau ke Ya mana? langsung ngomong sama ibu yang punya Rosalia itu, cerita itu kok ini kelihatan kaki gini gitu. Tadi barusan ngomong ibu. Setahu ibu tadi apa aja sih Bu yang luka-lukanya? Ya kata bapak tadi itu lehernya keputus. Mulai katanya. Ya kalau posisi ngeliat sendiri saya enggak, kan nggak boleh masuk. Iya. Lagi olah TKP tadi. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti botol minuman di kamar korban. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor beraksi di rumah kos di Kota Bandung, Jawa Barat. 1 pelaku membawa senjata api diduga rakitan. 1 sepeda motor dibawa kabur pelaku dalam 2 menit. Empat pelaku mengendarai 2 sepeda motor menyatroni rumah kos di permukiman padat Jalan Jatimulya, Kota Bandung, Jawa Barat. 2 pelaku yang memakai helm masuk ke dalam rumah kos, 2 pelaku lain berjaga-jaga memantau situasi dari luar.
Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku diduga membawa senjata api rakitan. Hanya dalam waktu 2 menit, pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di depan kamar kos korban. Pelaku beraksi saat penghuni kos tertidur lelap. Pemilik baru menyadari sepeda motornya hilang saat akan berangkat bekerja. 2 motor, itu ada 4 orang. Yang masuk ke dalamnya itu 2 orang gitu. Langsung jalan kaki, mobil motor yang paling depan yang punya saya. Padahal ada banyak motor yang... Padahal banyak motor di situ, tapi yang ngambilnya punya saya. Gitu. Motor apa Kang yang diambil Kang? Beat hitam. Posisi motornya sendiri di mana sih Kang? Di paling depan tadi, yang samping kamar. Polisi masih memburu komplotan pencuri sepeda motor ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana iNews melaporkan. Pemirsa, karena menanggung biaya hidup sendiri, seorang janda di Garut, Jawa Barat membuang bayi yang baru dilahirkan. Terungkapnya pembunuhan setelah warga melihat anjing liar memakan potongan tubuh bayi. Bayi yang dibuang merupakan hasil hubungan gelap. Wanita warga Ciarilu, Cikajang, Garut ini menjalani rekonstruksi pembunuhan dimulai dari melahirkan bayinya di kamar mandi. Pelaku melahirkan menjelang pagi dan membungkus bayinya dalam plastik, kemudian dikubur di sekitar parit belakang rumah. Wanita berusia 28 tahun ini hanya mengetahui setelah semalam dibuang, bagian tubuh bayi sudah rusak. Pelaku seorang janda yang menjalin hubungan cinta dengan pria hingga hamil. Warga sekitar juga mengetahui pelaku hamil dan curiga setelah ada yang melihat binatang buas memakan potongan tubuh bayi. Pelaku memperagakan 20 adegan pembuangan bayi. Ini adalah satu, dia masalah tekanan ekonomi, yang kedua dia ditanggung rasa malu gitu kan. Sehingga selama proses kehamilan dia disembunyikan, dan ini prosesnya hamilnya hamil kecil gitu kan. Kurang lebih 20 adegan. Terus ini pelakunya tunggal gitu kan, dan kita sudah konfirmasi kepada si pelaku juga bahwa yang diduga daripada pacaran hubungan gelap daripada si pelaku itu tidak tahu terhadap kelahiran daripada si pelaku ini. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti pakaian. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin iNews melaporkan. 2 pembobol ATM hampir setengah miliar rupiah di minimarket di Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Uang curian digunakan pelaku untuk membeli 2 mobil mewah dan membayar utang. Saat beraksi, pelaku menjebol plafon minimarket dan mengecat kamera CCTV. Dua pelaku pembobolan ATM di minimarket di Jalan Sarwo Edi Wibowo, Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Dari tangan pelaku disita uang sisa curian sebanyak 113 juta rupiah serta 2 unit mobil dan peralatan mesin las. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan survei terlebih dahulu sebelum beraksi pada malam harinya saat minimarket tutup. Pelaku masuk dengan memanjat tembok samping dan menjebol plafon minimarket. Setelah mengecat kamera CCTV agar aksinya tidak diketahui, pelaku membongkar mesin ATM dengan mesin las. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli mobil mewah dan membayar hutang. Tersangka ini membeli mobil BMW, itu ada mobil BMW-nya di situ. Kemudian membeli barang-barang pakaian baru, ini tidak seberapa. Kemudian membayar hutang ke beberapa orang. Ini nanti yang masih tetap akan kita kejar. Jadi kita upayakan agar kerugian ini benar-benar bisa maksimal ditutupi. Pelaku mengaku mengetahui cara membobol mesin ATM dari YouTube. Belajarnya dari mana belajarnya? Dari YouTube. Sebelumnya belajarnya sejak kapan itu? Lihat YouTube sejak kapan itu? 1 bulan. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Kasus pencurian belasan handphone dari sebuah konter terungkap. Pelaku ditangkap bersama barang bukti handphone hasil curian senilai hampir 100 juta rupiah.
Aksi pencurian handphone di salah satu konter di komplek pertokoan Pasar PPM Sampit terekam CCTV ini terjadi pekan lalu. Pelaku beraksi seorang diri menggasak 16 unit handphone di dalam etalase. Dari penyelidikan polisi akhirnya menangkap pelaku berinisial ZN. Pelaku dibekuk di salah satu rumah kosong di kawasan Kota Sampit yang dijadikannya tempat persembunyian. Dari tangan pelaku disita 16 unit handphone hasil curian dengan total kerugian mencapai hampir 100 juta rupiah. Pencurian ini dilakukan pelaku setelah melihat gembok pintu konter yang tidak terkunci. Rencananya seluruh ponsel hasil curian yang akan dijualnya, uangnya akan dikirim pada keluarganya di kampung. Sekitar pukul 2 dini hari, kami berhasil mengamankan salah seorang pelaku. Jadi kita sudah mengamankan salah satu gemboknya juga. Memang gembok ini rusak tidak bisa dikunci. Jadi perlu rekan-rekan ketahuan untuk sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, bahwa kejadian tidak pidana tidak terjadi karena cuma niat, tapi tidak ada pula kesempatan. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansah melaporkan. Pemirsa, sekelompok pria menyebarkan uang palsu dengan berbelanja di malam hari di Kota Bogor, Jawa Barat. Komplotan ini memanfaatkan kelengahan pedagang yang tidak memeriksa wujud uang. Para pelaku mendapat keuntungan dari uang kembalian. Polisi mendatangi sebuah rumah di Kota Sukabumi, Jawa Barat setelah mendapat laporan pedagang di wilayah Cilengsi, Bogor yang mendapatkan uang palsu. Di dalam rumah terdapat 8 pria yang diduga berkomplot mengedarkan uang palsu di wilayah Bogor. Polisi mendapati tumpukan uang palsu pecahan kertas Rp100.000 yang disimpan dalam kardus. Para pelaku ternyata sengaja menyebarkan uang palsu bersama pimpinannya, Aceng, yang kabur sebelum polisi datang. Agado kapiat, kakabiah yung saya ito nabi sa amin, sarangina. Kapiat ko na nga, kumana. Kapiat na kami, abis agado kapiat, kanya agado kapiat gitu Pak. Kapiat na kumaha. Nya masalah artos Pak. Artosnya 5 juta jadi. Itu pantek 5 juta jadi sabraha. Emak ko saya ya. Itu di malu. Payahan ko saya. Abi kakaramat. Sebelumnya para pelaku berkeliling di wilayah Cilengsi menggunakan mobil, kemudian setiap pelaku membeli rokok di warung dengan uang palsu pecahan Rp100.000. Yang bersangkutan menguasai uang yang diduga uang palsu. Uang palsu, dan ini kita bisa temukan ada beberapa ID card dan juga ada ini minyak apa, Pak? Minyak buat saya, Pak. Hah? Apa namanya? Buat apa? Minyak buat saya, buat dagang, Pak. Dagang apa? Ya, dagang uang. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara Aceng, warga Garut, pimpinan komplotan penyebar uang palsu, diburu polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dijanjikan pekerjaan, 4 siswi SMP di Indramayu, Jawa Barat dibawa ke Papua. Dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Korban dianiaya jika menolak melayani pria hidung belang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.